Halo semua, aku akan membacakan suatu buku per judul perharinya. Buku ini dipinjamkan seseorang yang berusia 71 tahun setelah beliau merasa aku perlu untuk membaca buku ini. Setelah sebelumnya beliau sharing mengenai kehidupan rohaninya, kehidupan rumah tangganya, kehidupannya. Sampai pada saatnya aku merespon dan dia merasa cocok berbicara denganku dan dia ingin agar aku membaca buku yang bahkan dia sendiri belum selesai membacanya. Inilah buku ini. Buku ini sepertinya covernya sudah diganti. Judul bukunya adalah Hal Mengikuti Jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsinyur J.O.H. Padmaseputra PR, cetakan ketiga tahun 1960 oleh penerbit Obor Jakarta. Beberapa isi dari buku ini mengenai nasihat-nasihat untuk hidup rohani, lalu nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan, lalu hal hiburan batin. Lalu ada juga mengenai hal sakramen Maha Kudus. Baik, kita langsung aja membaca bab pertama. Oh iya, buku ini dipinjamkan ke aku pada 10 Desember 2022. Namun sayang, aku pikir kalau aku hanya baca sendiri. Mungkin ada di luar sana yang pingin membaca buku ini tapi belum kesempatan untuk memilikinya, maka aku akan coba untuk membacakannya. Oke, sekarang nasihat-nasihat untuk hidup rohani. Hal mengikuti jejak Kristus dan mengabaikan segala kesia-siaan dunia. Tuhan bersabda, barang siapa mengikuti daku, tiadalah ia berjalan di dalam kegelapan. Inilah sabda Kristus untuk menasihatkan kita supaya kita meniru hidup serta kelakuannya bila kita sungguh-sungguh ingin mendapat terang dan ingin dibebaskan daripada segala buta hati. Karena itu, hendaklah kita terutama mencurahkan perhatian kita untuk merenungkan kehidupan Yesus Kristus. Ajaran Kristus jauh melebihi segala ajaran orang-orang kudus, dan barang siapa mempunyai semangat yang sejati akan mendapat di dalamnya makna yang tersembunyi. Tetapi terjadilah bahwa banyak orang meskipun telah berkali-kali mendengar Injil, namun hanya sedikit merasa rindu kepadanya, karena semangat Kristus tak ada pada mereka. Tetapi barang siapa ingin memahamkan kata-kata Kristus sepenuhnya, serta merasakan kenikmatannya, hendaklah ia berusaha menyesuaikan hidupnya dengan hidup Kristus. 3. Apakah faedahnya mengadakan perbantahan dalam-dalam tentang Allah Tritunggal Maha Kudus apabila kita tidak rendah hati hingga kita tiada berkenan kepadanya? Bahwasanya perkataan yang muluk-muluk tidak akan membuat seorang manusia menjadi suci dan adil, melainkan hidup yang bertakwa membuat manusia berkenan kepada Allah. Lebih suka aku mempunyai rasa hati remuk redam daripada mengerti segala seluk-beluknya.
Seandainya kita hafal seluruh kitab suci dan ucapan-ucapan para ahli filsafat semuanya, apakah gunanya itu semua apabila kita tiada mempunyai kasih Allah dan rahmat-Nya? Kesia-siaan, sungguh kesia-siaan, dan segalanya adalah sia-sia belaka. Terkecuali cinta kasih Allah dan mengabdi kepadanya sendiri. Inilah hikmat yang tertinggi, dengan menolak dunia menuju kepada kerajaan surga. 4. Maka kesia-siaanlah mencari kekayaan yang fana dan menaruh pengharapan padanya. Kesia-siaan pula mengejar penghormatan dan memegahkan diri. Kesia-siaanlah memenuhi keinginan daging dan menginginkan segala sesuatu yang akhirnya harus mengakibatkan hukuman berat bagi kita. Kesia-siaanlah mengharapkan umur panjang, tetapi hanya sedikit mengindahkan hidup baik. Kesia-siaanlah mencintai segala yang lewat dengan cepat lalu dan tiada mengejar ke tempat tinggal kesukaan yang kekal. 5. Hendaklah kita kerap kali ingat akan perkataan ini, bahwa mata tiada pernah puas melihat dan telinga tiada pernah kencang mendengar. Maka hendaklah kita berusaha mengelakkan hati kita daripada cinta akan yang kelihatan dan mengarahkannya kepada apa yang tiada tampak. Karena barang siapa memenuhi kenikmatan nafsu rasa akan menodai hatinya dan kehilangan rahmat Allah. Untuk hari ini sekian dulu. Selanjutnya kita akan membaca mengenai hal rasa rendah hati. Tunggu berikutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti pembacaan mengenai buku Hal Mengikuti Jejak Kristus. Terima kasih semuanya.